Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardiansa dengan NIM 2021A1C266. Prodi PPKN, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram. Rule of Law. Rule of Law adalah istilah asing yang sering digunakan di kalangan masyarakat. Istilah ini cukup populer dan bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum, atau perlindungan HAM. Karena itu, istilah rule of law tidak saja dikenal di kalangan hukum, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Menurut Friedman, sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, kata rule of law dapat dipakai dalam dua arti. Arti formal sense, atau arti hakiki, ideological sense. Dalam arti formal, rule of law berarti organized public power atau kekuatan umum yang terorganisir, di mana setiap organisasi hukum termasuk negara mempunyai rule of law. Dalam penerapan rule of law, maka yang bisa dipakai adalah rule of law dalam arti hakiki. Rule of law dalam arti hakiki menyangkut ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Tetapi, karena kita membicarakan masalah keadilan, maka tidak mungkin mencapai suatu perumusan tentang rule of law yang berlaku universal. Karena keadilan pun merupakan suatu pengertian, sesuatu yang dikatakan adil oleh suatu masyarakat belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat lainnya. Menurut Sunaryati Hartono, inti dari rule of law masih tetap sama, yaitu bahwa rule of law harus menjamin apa yang boleh masyarakat yang menyangkut dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Hak asasi manusia HAM sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidup sebagai anugerah Tuhan lewat seperangkat aturan hukum yang ada. Semula HAM berada di negara-negara maju sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan kemajuan komunikasi secara meluas. Maka negara-negara berkembang seperti Indonesia sebagai anggota PBB harus menerima untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, program PBB dan deklarasi HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia dan Pancasila dan negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan HAM di Indonesia. HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, Pancasila ke-4, batang tubuh Undang-Undang 1945 pasal 27, 29, dan 30, Undang-Undang nomor 39 1999 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 2000 tentang pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjadi keturunan hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan anak-anak. Program penegakan hukum dan HAM PP nomor 7 tahun 2005 meliputi pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Rule of law dan HAM di hukum Indonesia. Apabila kita membicarakan tentang rule of law di dalam hukum Indonesia, maka perlu dilihat tujuan yang terkandung di dalam kaidah hukum Indonesia, karena dengan adanya kaidah hukum yang mempunyai tujuan yang jelas akan dapat diketahui dengan jelas. Tujuan hukum yang utama adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia di dalam pergaulan hidup, yang akhirnya mencapai ketertiban dan kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam alinea pertama pembukaan disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hal ini merupakan tanda adanya pengakuan terhadap kemerdekaan
kemanusiaan dan peri keadilan bagi suatu bangsa dan tidak ada eksploitasi antar sesama manusia. Dalam alinea kedua kembali diulang pengakuan terhadap kemerdekaan dan keadilan. Pada alinea keempat dikemukakan pengakuan dan pelindungan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan. Keempat pokok-pokok pemikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut. Pokok-pokok pemikiran pertama, suatu negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pemikiran kedua, negara hendak menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pemikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat. Ini adalah salah satu ciri diakuinya hak asasi manusia karena memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Maka pemikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini membuktikan diakuinya agama dan moral yang tinggi di mana harkat dan martabat manusia mendapat tempat yang layak. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Selain itu, pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 juga merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang meliputi: pertama, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 3. Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28. 4. Kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agamanya. Pasal 29 ayat 2. Nomor 5. Hak untuk bela negara termasuk kewajiban. Pasal 30. Yang keenam, hak untuk memperoleh pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, hak kesejahteraan sosial bagi fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Pasal 34. Yang ke-8, hak untuk berusaha dalam perekonomian. Pasal 33. Demikianlah jaminan terhadap hak-hak asasi yang ditentukan dalam Undang-Undang 1945. Upaya untuk melaksanakan penegakan rule of law dan hak asasi manusia sudah mulai dilaksanakan dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai tindakan penting dalam sejarah peradilan Indonesia. Adalah terciptanya Undang-Undang Nomor 14 1970. Namun demikian, pelaksanaan kekuasaan dan pengakuan rule of law serta HAM di Indonesia masih belum terlaksana sepenuhnya. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.